Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar kembali mata pelajaran fikih di kelas 2. Siapkan buku bacaan terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi ajidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami reda Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada hari ini kita masih melanjutkan bab 2, ketentuan sholat fardu. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas subtema yaitu B, ketentuan sholat fardu bagian yang keempat. Sunnah sholat. Silahkan kalian buka buku halaman 24. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita membahas tentang sunnah sholat. Sekali lagi Bapak menyampaikan bahwa kita sudah mempelajari tentang bacaan dan gerakan sholat. Berikutnya syarat sah sholat sudah kita pelajari, syarat wajib sholat, baru rukun sholat. Nah, pada hari ini kita juga mempelajari tentang sunnah sholat. Sholat kita akan lebih sempurna jika kita melakukan sunnah sholat ini. Apa arti sunnah? Sunnah artinya adalah jika dilakukan akan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Artinya, yang kita lakukan itu kalau tentang mengenai sholat ini adalah gerakan-gerakan sholatnya maupun bacaan sholatnya. Apabila kita lakukan, kita kerjakan, pasti mendapat pahala. Apabila gerakan maupun bacaan sholat itu tidak kita lakukan, maka juga tidak berdosa. Lebih baiknya kita lakukan. Hal-hal apa saja yang dilakukan di sunnah dalam sholat? Jadi sunnah sholat ini ada 11 macam. Di antaranya yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita pasti ngangkat tangan. Nah, artinya ini termasuk sunnah sholat. Apalagi yang termasuk sunnah sholat? Nomor 2, bersedekap ketika berdiri. Artinya, setelah kita takbir tadi bersedekap, yaitu meletakkan kedua tangan kita di atas dada. Itu bersedekap. Yang ketiga adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Ini tentang bacaan. Tadi adalah gerakan, sekarang bacaan doa iftitah. Makanya kita harus hafal doa iftitah tersebut.
Berikutnya sunnah salat yang bagian keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surah Al-Fatihah dan mengucapkan amin setelah selesai membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya, sebelum kita membaca surah Fatihah, kita membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai terakhir. Nah, baru kita mengucapkan amin. Nah, ini termasuk sunnah sholat. Berikutnya yang kelima, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah ayat atau ayat disunahkan pada rakaat pertama dan kedua. Maksudnya, apabila kita sudah membaca surah Al-Fatihah, tentunya kita membaca surah pendek dalam juz amma. Bagi yang kita hafal, contohnya surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kita kalau membaca itu disunnahkan pada saat sholat sendirian. Nah, kalau imam ada, kita cukup mendengarkan saja. Walaupun kita tidak membaca surah tersebut. Nah, apabila imam membaca salah, maka kita menegurnya. Kalau seorang laki-laki menegur imam dengan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau seorang perempuan menegur imam dengan cara menepukkan punggung di atas tangan kiri pada kita bersedekap. Berikutnya sunnah sholat yang keenam, mengangkat tangan ketika akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tahiyat awal atau tasyahud awal. Pada saat kita ruku kan kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kita baca terakhir kita bangkit Allahu Akbar. Nah, itu termasuk kita mengangkat tangan kita. Begitunya i'tidal sampai kita berdiri setelah tahiyat awal. Berikutnya sunnah sholat yang ketujuh. Tadi kan jumlahnya ada 11, yang ketujuh sekarang. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Apa yang kita ini masalah bacaan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu bacaan tasbih ketika ruku dan sujud. Berikutnya rukun-rukun salat yang ke-8. Membaca doa kunut dalam salat subuh setelah i'tidal. Tentunya kita harus hafalkan ini. Karena kalau kita menghafalkan jelas mendapat pahala. Nah, doa kunut ini termasuk rukun salat, artinya hanya sunnah saja. Apabila tidak dibaca doa kunut, salatnya tetap sah, tapi pahala kita juga tidak berkurang. Karena kita tidak membaca doa kunut ini. Berikutnya yang 9. Salat adalah duduk iftirasi ketika duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal. Pada saat kita duduk tahiyat awal tentunya pantat kita menduduki telapak kaki kiri kita. Nah, seandainya
kita tidak bisa mendudukinya, maka kita harus belajar dahulu bagaimana tata cara sholat yang baik itu. Kita harus belajarnya. Ini adalah gerakan pada saat kita duduk tahiyat awal itu dikatakan duduk iftirasi. Sama saja dengan duduk ketika kita duduk di antara dua sujud, itu sama. Artinya pantat kita menduduki telapak kaki kiri. Nah, sedangkan telapak kaki kanan ujung jarinya itu dibengkokkan untuk menyentuh lantai. Yang ke-10 rukun-rukun sholat adalah duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Bagaimana duduk yang baik menurut tasyahud akhir ini adalah, pantat kita langsung menduduki lantai, tidak menduduki telapak kaki kiri lagi. Artinya kaki kiri langsung di bawah kaki sebelah kanan. Artinya pantat kita langsung duduknya ke lantai. Sedangkan ibu jari kaki kita yang sebelah kanan itu menyentuh lantai, dibengkokkan sedikit. Nah, terakhir adalah yang ke-11, rukun-rukun sholat adalah membaca salam. Yang kedua, sambil menoleh ke kiri. Salam pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menengok sebelah kanan. Nah, yang kedua, sambil menoleh ke kiri, yaitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah termasuk rukun-rukun sholat. Ada 11 macam ini. Oke, itu kepada anak sekalian, bukunya dibaca dan sambil dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan sholat ini. Baiklah anak sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang membatalkan salat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.